Purama itu nyampe tuh. Itu ada. Itu sabur. Santri, santri. Ulangi sekali lagi. Siapa kita? Santri, santri, santri. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, geng motor di Lampung Tengah makin meresahkan, polisi sudah kantongi identitasnya. Polres Lampung Tengah akan meringkus geng motor yang mengancam keamanan masyarakat. Sikap tegas kepolisian tersebut karena himbauan dan juga teguran dari polisi bukannya mengubah sikap dari geng motor, justru makin menjadi-jadi. Kapolsek Terbanggi Besar Polres Lampung Tengah AKP Edi Korinas mengatakan pihaknya memberikan atensi tegas bakal meringkus anggota geng motor. Bukan tanpa alasan. Polsek Terbanggi Besar banyak menerima aduan masyarakat tentang kemunculan para geng motor yang mengancam keamanan warga. Pihaknya sudah mengantongi identitas para anggota motor di Lampung Tengah, khususnya area Terbanggi Besar. Polisi kini sudah mendapatkan nama dan asal sekolah para bocah komplotan geng motor tersebut. Perbuatan mereka mulai dari mencoret-coret tembok dengan cat semprot, kemudian konvoi ugal-ugalan dengan motor knalpot borok brong atau membawa senjata tajam, hingga memancing keributan. Edi menjelaskan para geng motor tersebut tercipta dari anak sekolah yang tergabung untuk sengaja membuat onar. Ketika mereka lulus, mereka mendoktrin adik kelasnya yang masih sekolah untuk bergabung dengan geng mereka. Selain berbuat onar di lingkungan masyarakat, mereka juga kerap bentrok antar geng dari sekolah lain. Ya baik, malam ini kita akan melaksanakan patroli hunting terkait sudah munculnya bibit-bibit ada anak-anak ini yang lebih dikenal sekarang adalah geng motor. Ini sudah beberapa hari yang lalu muncul, sudah kita mapping dan beberapa sudah kita identifikasi. Langkah-langkah yang sudah kami lakukan adalah melakukan langkah-langkah preventif dan langkah-langkah preventif. Kita sudah mendatangi sekolah, kita sudah mapping anak-anaknya, dan sudah kita beritahu dengan sekolah-sekolah yang diduga tempat mereka sekolah. Dan ini ada kelompoknya, ada dua. Ada anak-anak ini yang masih sekolah, dan ada juga anak-anak ini yang sudah selesai dari sekolah. Jadi anak-anak yang sudah selesai sekolah ini merekrut daripada adik-adiknya yang masih sekolah ini. Nah, ini adalah biang keladinya yang sudah selesai sekolah, dan rata-rata mereka adalah anak-anak masih di bawah umur 17-an, 16 tahun. Itu sudah ada korban belum, Komandan? Ya, kemarin 2 minggu yang lalu sudah ada pelemparan terhadap mobil dan kacanya juga pecah dan sudah ada korban. Mereka sendiri menggunakan senjata tajam apa gimana, Komandan? Kalau yang dilihat, beberapa orang saksi warga melihat mereka membawa senjata tajam ya, motor, iring-iringan dan bukan. Penegakan hukum kita, Bang? Ya, kami menghimbau kepada orang tua yang punya anak yang masih sekolah maupun yang sudah tamat dari sekolah ini benar-benar diawasi tumbuh kembang anak ini, apa yang mereka lakukan. Jangan dia keluar malam, orang tua tidak tahu pulangnya jam berapa, dan tidak terawasi sehingga lewat anak ini. Jadi lewat dari pengawasan daripada orang tua. Jadi kami menghimbau benar-benar orang tua memperhatikanlah anaknya. Jangan sampai kita sudah melakukan upaya-upaya edukasi dan upaya-upaya pencegahan dari awal, dan kita sudah memasuki langkah preventifnya dan langkah represif, baru nanti orang tua merengek-rengek nanti datang ke kantor polisi sudah dilepaskan nanti. Tapi kalau sudah melakukan tindak pidana, sudah timbul pidana, kami akan melakukan tindakan tegas. Selain dari orang tua, Komandan, ini sudah kita rencana bersosialisasi ke pihak sekolah apa gimana? Ya, kita sudah ada Jumat curhat. Setiap kampung kita datangi setiap Jumat. Orang tua diundang sama kepala kampung, dan di sekolahan juga sudah. Setiap Senin saya perintahkan Babin Kaptipmas untuk mengambil apel di sekolahan, di SMA, SMP, dan orang-orang tua ini dikumpulin juga di sekolahan dan diberikan edukasi dan diberitahu dengan pihak sekolah juga sudah kita beritahu.
Jadi tidak ada alasan lagi. Saya benar-benar ultimatum pada orang tua yang punya anak, benar-benar diawasi lah, ya, supaya anak-anak ini kan adalah generasi penerus bangsa ini. Jangan sampai anak-anak ini terlibat tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang tercela, melawan hukum, hingga narkoba lagi, gitu, ya, jangan sampai seperti itu. Kami di sini juga bersama dengan Kasat Intel dan Kasat Lalu Lintas Polres Tengah. Menan, bisa. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mengusung produk olahan ikan air rawa di Pekan Raya Lampung. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mengusung beragam produk olahan ikan air rawa di gelaran Pekan Raya Lampung 2023. Produk yang diusung pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Lampung tersebut meliputi stik ikan gabus dan ikan kemudi crispy. Aneka produk olahan tersebut disajikan oleh pelaku UMKM di lokal asal Tulang Bawang Lampung. Seperti diketahui, Tulang Bawang ini terkenal dengan beragam air tawarnya. Hal itu karena tulang bawang ini besar potensi perikanan karena banyak ditemui sungai dan rawa yang masih asri. Keberadaan ikan-ikan di area basah di tulang bawang ini merupakan anugerah dan tak ternilai bagi warga setempat. Adanya beragam ikan bermain dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di sana. Selain kuliner olahan ikan, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga membawa olahan lain yang tak kalah enak rasanya. Produk lain yakni seperti keripik pisang, keripik singkong, dan lain-lain. Bagi pengunjung PRL yang mau melihat produk unggulan di Tulang Bawang, ini bisa mengunjungi anjungan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di Pekan Raya Lampung. Anjungan Pemkab Tulang Bawang ini terletak di area Anjungan Pekor, Bandar Lampung, dan pengunjung bisa mendatangi itu selama PRL 2023 berlangsung. PRL berlangsung mulai dari 6 Oktober kemarin hingga 21 Oktober 2023. Ribuan santri mengikuti jalan sehat sarungan di Bandar Lampung. Ribuan santri di Provinsi Lampung mengikuti Jalan Sehat Sarungan atau JCS pada peringatan Hari Santri Nasional ke-8 hari ini Minggu 15 Oktober 2023. Kepala Kanwil Kemenak Lampung Puji Raharjo secara langsung menghadiri peringatan Hari Santri Nasional tersebut. Bahkan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dan anggota DPD RI Bustami Zainuddin juga turut hadir pada peringatan Santri Nasional. Diketahui perayaan Hari Santri Nasional tersebut diadakan di Pusat Tugu Gajah, Adipura, Bandar Lampung. Ribuan peserta Jalan Sehat Sarungan mengikuti rute yang berada di titik Tugu Gajah, Adipura menuju Jalan Ahmad Yani, Bandar Lampung. Berita selanjutnya, Kemenak meminta masjid tak menjadi tempat politisasi agama jelang pemilu 2024 di Lampung. Kanwil Kemenak Lampung Puji Raharjo meminta agar masjid tak dijadikan tempat politisasi agama menjelang pemilu 2024. Hal itu diungkapkan Puji saat diwawancarai awak media di Gedung Semergo Pemerintah Kota Bandar Lampung. Puji mengatakan tempat ibadah adalah tempat yang disucikan, sehingga tak elok jika rumah ibadah dijadikan sebagai tempat berpolitik. Tak hanya itu, Puji juga menghimbau seluruh pihak untuk melakukan politik dengan santun. Hal itu menurut Puji berlandaskan dengan Pancasila yang ada. Kita sucikan kan, jadi jangan gunakan tempat ibadah untuk kegiatan politik, untuk kampanye politik. Dan kemudian yang kedua, saya juga mengajak semua pihak yang terlibat dalam konstelasi politik ini melakukan politik yang santun, yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai Pancasila, sehingga yang diprogramkan itu adalah yang dibicarakan program, bukan masalah politik sektarian dan sebagainya. Dapatkan ada yang berpolitik di masjid. Nah itu kan ranahnya Bawaslu. Ya. Kalau di pondok pesantren sendiri ada nggak sih Pak untuk pengajaran politik Pak? Iya, kita kan dari kecil di pesantren itu santri diajarin pendidikan politik, supaya melek politik dengan sama.
Berikut ini ada Wali Kota Bandar Lampung ya Eva Duyana yang bagi-bagi beasiswa kuliah serta umrah di Hari Santri 2023. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana memberikan 10 beasiswa kuliah dan 5 tiket umrah gratis di Hari Santri Nasional 2023. Hadiah tersebut diberikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana kepada para peserta Jalan Sehat, yakni di Hari Santri Nasional hari ini pada Minggu 15 Oktober 2023. Eva Duyana mengingatkan agar para santri bisa saling memberikan motivasi dalam menjaga NKRI. Santri harus menjaga NKRI dan dengan revolusi jihad berisikan seruan kepada seluruh warga masyarakat agar berjuang menolak dan melawan penjajahan. Secara konstekstual, revolusi jihad menegaskan bahwa santri tetap berkontribusi aktif untuk memajukan negeri. Ia mengatakan jihad santri secara konstekstual adalah jihad intelektual di mana para santri adalah para pejuang dalam melawan kebodohan. Berikut ini puluhan layang-layang meramaikan kirap pemilu 2024 di Lampung Selatan. Puluhan layang-layang meramaikan kirap pemilu 2024 di Lampung Selatan. Acara penerbangan layang-layang kirap pemilu 2024 ini dilaksanakan di Pantai Pelangi Indah, Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Sabtu kemarin. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan telah menerima bendera kirap pemilu dari KPU Pesawaran di Gor Waihanda, Kelurahan Wailubuk, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat 13 Oktober 2023. Pasca menerima bendera kirap pemilu dari KPU Pesawaran, KPU Lampung Selatan siap mensosialisasikan terkait pemilu di Lampung Selatan 9 hari ke depan. Selain mensosialisasikan terkait pemilu, KPU Lampung Selatan ini juga mengadakan berbagai lomba untuk menyongsong pemilu 2024 dan salah satunya festival layang-layang. Berbagai jenis layang-layang ditampilkan dalam Festival Kirap Pemilu 2024 di Lampung Selatan tersebut, mulai dari lambang partai hingga layang-layang berbentuk naga. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Gusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.